Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhyiddin Muhammad Jailani, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ujian tengah semester mata kuliah Perekonomian Indonesia tentang Sistem Ekonomi Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Imhar MM. Berikut ini penjelasan dari saya mengenai materi tersebut. Berikut ini daftar isi materi presentasi akan saya sampaikan. 1. Pengertian sistem ekonomi. 2. Pengertian sistem ekonomi kapitalis. 3. Pengertian sistem ekonomi sosialis. 4. Sistem ekonomi campuran. 5. Sejarah sistem ekonomi campuran. 6. Sistem ekonomi Indonesia. 7. Tujuan sistem ekonomi campuran. 8. Ciri sistem ekonomi campuran. 9. Kelebihan sistem ekonomi campuran. Dan yang terakhir, kekurangan sistem ekonomi campuran. Yang ke-1, pengertian sistem ekonomi. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Dalam sistem ini, setiap individu memiliki hak penuh untuk mengambil manfaat atas harta atau kekayaannya sebagai alat produksi dan berusaha. Sistem ekonomi sosialisme adalah sistem ekonomi yang diatur sepenuhnya oleh negara. Sistem ekonomi sosialis biasa disebut juga dengan sistem ekonomi yang terpusat. Karena segala sesuatunya harus diatur oleh negara dan juga dikomunalkan dari pusat. Dalam hal ini adalah pemerintah dan pemangku kepentingan jabatan lainnya. Yang selanjutnya adalah pengertian sistem ekonomi campuran. Lalu sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem di mana pihak pemerintah dan swasta saling berkolaborasi dalam menjalankan roda perekonomian di suatu negara. Sistem ini dijuluki sistem campuran karena merupakan kombinasi antara sistem ekonomi liberal atau kapitalis dengan sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat. Sejarah sistem ekonomi campuran. Sejarah sistem ekonomi campuran diciptakan sebagai upaya uji coba karena adanya permasalahan ekonomi yang berkepanjangan. Kemudian sistem ekonomi ini berkembang dari masa ke masa. Sebagai contoh, pada awal penerapan sistem ekonomi campuran ini, hukum jagung yang berlaku di negara Inggris berisi mengenai aturan izin ekspor dan impor produk biji-bijian. Peraturan ini mulai diberlakukan pada tahun 1800-an, di mana undang-undang tersebut dirancang untuk melindungi para petani lokal dari produsen asing. Kemudian pada awal tahun 1900, ada banyak para ahli ekonomi serta pejabat pemerintahan di negara-negara maju bagian barat percaya bahwa pasar bebas adalah langkah terbaik untuk digunakan dalam memperbaiki kehidupan perekonomian sosial. Akan tetapi, munculnya depresi hebat menyebabkan seluruh pasar saham dan juga ekonomi di seluruh dunia runtuh. Hal tersebut sekaligus mengungkap kelemahan dari prinsip-prinsip pasar bebas. Perlu diketahui, negara Indonesia menganut sistem ekonomi campuran atau disebut juga dengan sistem ekonomi Pancasila. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan pasal ketiga berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itulah pasal 33 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia menganut sistem ekonomi campuran. Tujuan sistem ekonomi Pancasila. Adapun tujuan sistem ekonomi Pancasila yang pertama, pihak pemerintah akan cenderung melakukan pengawasan dan pengendalian atas berbagai tindakan ekonomi bisnis masyarakatnya.
sehingga hal tersebut dapat menghasilkan kestabilan ekonomi yang lebih terjamin, di mana dengan adanya hal tersebut kita jadi bisa lebih fokus pada peningkatan keberhasilan UKM. Yang kedua, pemerintah akan memberikan jaminan sosial serta pemerataan pendapatan kepada masyarakatnya. Yang ketiga, menghindari monopoli, sebab pemerintah akan melakukan pengendalian dan juga pengawasan atas penetapan harga, meski di dalamnya pihak pemerintah melakukan kajian terkait mekanisme pasar. Yang keempat, memberikan kebebasan bagi setiap pelaku usaha untuk lebih kreatif dan inovatif lagi dalam berbisnis. Dan yang terakhir, pihak pemerintah memiliki wewenang untuk menciptakan peraturan atau undang-undang, serta kebijakan fiskal maupun moneter demi keberlangsungan perekonomian yang maju dan berkembang. Hal tersebut bertujuan agar menghindari masalah ekonomi seperti pengangguran dan hal lain yang dapat mengakibatkan inflasi lebih tinggi. Itulah merupakan tujuan dari sistem ekonomi Pancasila. Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, pemerintah serta pihak swasta dituntut untuk selalu aktif dan juga terus melakukan kerjasama untuk menjalankan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi. Yang kedua, nantinya pemerintah akan memberikan kebebasan kepada pihak swasta dalam melakukan segala bentuk kegiatan ekonomi. Akan tetapi, pemerintah akan memberikan suatu batasan apabila ada hal mendesak dan dibutuhkan. Dan yang ketiga, kemudian pemerintah juga akan melaksanakan perencanaan, peraturan, serta kebijakan yang berkaitan dengan sistem perekonomian tersebut. Dan ciri yang keempat, persaingan yang terjadi di pasar tetap akan terjadi, akan tetapi masih dalam persaingan batas wajar dan bersih. Yang kelima, di dalam sistem ekonomi campuran, mekanisme pasar bisa menentukan berbagai jenis produk, jumlah barang produksi, hingga harga jual produk-produk yang beredar. Ciri yang keenam, akan tetapi pemerintah juga berhak mengatur serta mengelola seluruh sumber daya yang penting dan berkaitan dengan kepentingan hidup masyarakat umum. Dan ciri yang ketujuh adalah perlu digarisbawahi bahwa dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah dan pihak swasta mempunyai peran yang sama dalam melakukan kegiatan perekonomian. Itulah ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila atau sistem ekonomi campuran. Kelebihan sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, pendistribusian barang dan jasa akan diberikan ke tempat-tempat yang paling membutuhkan, sehingga hal tersebut mampu mempengaruhi harga serta tingkat penawaran dan juga permintaan pasar. Yang kedua, sistem ekonomi campuran dapat memberikan keuntungan kepada pihak penghasil produk atau produsen yang mampu menciptakan efisiensi di dalam bisnisnya. Hal tersebut berarti konsumen dapat mendapatkan nilai ataupun pelayanan yang baik di setiap uang yang telah mereka habiskan. Yang ketiga, selain itu, sistem ekonomi campuran juga dapat mendorong terjadinya sebuah inovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara lebih efisien, kreatif, dan terjangkau. Yang keempat, dengan sistem ini, para produsen yang paling inovatif dan kreatif akan mendapatkan banyak alokasi modal. Yang kelima, kemudian sistem ekonomi campuran juga mampu meminimalisir adanya kerugian yang berasal dari mekanisme ekonomi pasar, sebab ekonomi pasar dapat mengabaikan bidang-bidang lain seperti pertahanan, teknologi, hingga kedirgantaraan. Dalam hal ini, pemerintah sangat berperan penting dan memungkinkan terjadinya mobilisasi yang cepat ke daerah yang telah diprioritaskan. Dan yang keenam, dengan menggunakan sistem ekonomi campuran, perkembangan ekonomi suatu negara cenderung akan bergerak lebih cepat. Hal tersebut terjadi karena adanya persaingan bebas yang nantinya akan menciptakan banyak variasi produk yang muncul di pasaran dengan kualitas dan detail produk yang baik. Ditambah dengan adanya perkembangan teknologi seperti yang dibahas pada buku Globalisasi Ekonomi Konstitusi dan Novel Ekonomi. Itulah kelebihan sistem ekonomi Pancasila atau sistem ekonomi campuran. Kekurangan sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama,
Apabila tingkat kebebasan yang terjadi di dalam mekanisme pasar terlalu besar, maka kemungkinan hal tersebut akan membuat produsen yang kurang inovatif akan tertinggal tanpa dukungan pemerintah. Yang kedua, di dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah mempunyai tanggung jawab lebih dalam mengatur segala kegiatan ekonomi dibandingkan dengan pihak swasta. Yang ketiga, adanya perencanaan industri terpusat yang diciptakan oleh pemerintah juga dapat menimbulkan masalah. Contohnya, industri yang bergerak di bidang pertahanan, di mana industri tersebut memiliki sifat yang monopolistik, sehingga dikhawatirkan akan meningkatkan utang pemerintah serta memperlambat laju perekonomian dalam kurun waktu yang cukup panjang. Dengan diterapkannya sistem ekonomi ini, maka pihak swasta tidak bisa memaksimalkan keuntungannya, sebab terdapat intervensi yang berasal dari pihak pemerintah. 5. Meskipun pemerintah berperan aktif dalam sistem ekonomi ini, akan tetapi masalah perekonomian seperti inflasi hingga pengangguran tidak dapat dihindarkan. 6. Sistem ekonomi campuran cenderung memiliki pertumbuhan laju ekonomi yang lambat dibandingkan dengan sistem ekonomi liberal. 7. Adanya sistem pembatasan sumber produksi yang dimiliki oleh pihak pemerintah dan swasta akan sulit untuk ditentukan. 8. Pemerataan pendapat yang direalisasikan di lapangan akan sulit dilakukan. Itulah beberapa kekurangan sistem ekonomi campuran. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.